Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat bersama-sama di tempat ini di Masjid Raya Bani Umar untuk melaksanakan sholat Isya dan tarawih berjamaah. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salat dan salam kiranya dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya, yang rela berkorban untuk menegakkan syiar Islam di muka bumi ini, meletakkan fondasi akidah Islamiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua agar kita dapat melaksanakan seluruh amaliyah bulan Ramadan 1446 Hijriah sampai akhir, dan semoga kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar, malaikat akan turun ke bumi untuk mengatur segala urusan, termasuk urusan berbagai permintaan dan doa hamba-Nya. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan anugerah kesejahteraan dan kebahagiaan bagi umat sampai batas matahari terbit. Setiap orang tentu saja mendambakan kebahagiaan hidup. Setiap orang mendambakan kesejahteraan. Tidak ada satu orang pun yang tidak mendambakan itu. Oleh karena firman Allah dalam Al-Quran, wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabgil fasada fil ar. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah, carilah olehmu kebahagiaan negeri akhirat, karena itu yang paling penting. Dilanjutkan ayat itu, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi engkau jangan lupakan juga masalah kenikmatan kebahagiaan di dunia, karena ada korelasi positif antara dunia dan akhirat. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabgil fasada fil ar, dan jangan engkau membuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Kalau engkau ingin bahagia,
baik itu di dunia apalagi di akhirat, kita perlu ilmunya, ya. Kita harus tahu ilmunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi." Kalau engkau ingin bahagia di dunia, harus cari ilmunya tentang dunia. Kalau engkau ingin bahagia di akhirat, harus cari juga ilmunya. Wa man aradahuma, kalau engkau ingin kedua-duanya, maka harus cari ilmunya. Oleh karenanya, mencari ilmu itu adalah penting, seperti yang dilakukan oleh kita semua hari ini, ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Firman Allah tersebut dalam Al-Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan disebut juga Sayyidus Suhur, karena bulan Ramadan menjadi pemimpin di antara bulan-bulan yang lain. Kenapa demikian? Ada 3 alasan utama. Pertama, karena Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unjila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas, dan penjelasan mengenai petunjuk itu, wa bayyinat, pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang kedua, bulan Ramadan dinamakan Sayyidus Suhur karena di dalamnya ada satu malam yang value-nya, yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Tanajul malaikatu warruhu fiha bi rabbihim min kulli am. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Allah untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera malam itu sampai akhir fajar. Yang ketiga, terdapat nilai kebajikan. Terdapat nilai kebajikan yang dilipat gandakan pahalanya dalam bulan Ramadan. Hal ini merupakan kesempatan emas, ya, untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya melalui ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Firman Allah dalam Al-Quran, "Innallaha ma'alladzina taqaw walahum muhsinun." Ya, sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 128. "Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ar." Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan di langit dan di bumi. Apabila kita renungkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan, khususnya yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah
ayat 183 sampai dengan 188, setidaknya kita tahu apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan atau selama bulan Ramadan ini. Ayat 183 tentang kewajiban ibadah puasa yang harus kita lakukan, wajib kita lakukan. Ayat 184 ada keringanan, ada rukhsah di dalam puasa. Ayat 185 bulan diturunkannya Al-Quran, ya, yang tadi dibacakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ayat 186 Allah sangat dekat dan mengabulkan doa kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li, dan seterusnya. Ayat 187 dihalalkan hubungan suami istri di malam hari. Dan ayat 188 jangan memakan harta orang lain secara batil. Apa yang harus kita lakukan dalam bulan suci Ramadan ini? Yang pertama adalah keimanan kita harus lebih meningkat. Keimanan pada diri manusia itu berfluktuasi, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Berfluktuasi keimanan pada diri manusia. Ya, keimanan yang paling tinggi adalah pada malaikat, yang paling rendah ada pada setan. Manusia diantaranya. Ya, hanya pada diri Rasul, Nabi dan Rasul yang tingkat keimanannya relatif meningkat. Dengan keimanan yang semakin kuat, kita akan selalu terikat kepada segala ketentuan Allah serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, harus menunjukkan kedekatan kita kepada Al-Quran, ya, sehingga idealnya dalam bulan Ramadan ini menjadi orang yang akrab terhadap Al-Quran dengan meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, rajin membacanya dan memahami kandungan isinya, hingga tergerak untuk selalu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Qurani. Al-Quran diposisikan sebagai hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Yang ketiga, kita harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam berbagai kondisi dan berbagai situasi. Ya, sebagaimana firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawab bahwasanya aku adalah dekat. Yang keempat, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus semakin meningkat dan selalu mengingatnya dengan banyak berzikir, banyak berdoa, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ujibu da'wata da'i dada'an falyastajibu li wal yu'minu bi lalahum yarsudun. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaku, ya, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Yang kelima, kita harus menjalin hubungan baik dengan sesama manusia tanpa membedakan suku, ras maupun agama. Ya, Allah berfirman, ya, dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar semua mendapat rahmat. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku
berqabilah-qabilah agar kamu saling mengenal, lita'arofu. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi indikator keimanan seseorang di sisi Allah bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, bukan karena ketenaran, bukan karena kegagahan, bukan karena kecantikan, tapi semata-mata karena ketakwaannya. Yang terakhir, yang keenam, ketajaman hati atau rohani kita dalam membedakan antara yang hak dan yang batil, menghindari perilaku menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Itulah 8 perkara yang harus dilakukan dalam memasuki dalam bulan suci Ramadan ini agar kita memperoleh derajat ketakwaan yang tinggi. Nah, sebagai output dari puasa Ramadan ini adalah meningkatnya ketakwaan dengan ciri-ciri sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 133 134. Wasari'u ila magfiratum mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ciri orang yang bertakwa disebutkan dalam Ali Imran ayat berikutnya, ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal qadimina ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, ya. Jadi pada dasarnya ayat ini menjelaskan ya, ciri orang yang bertakwa sebagai output dari puasa Ramadan yang kita lakukan, yaitu cirinya 3 ya, menurut surat Ali Imran, surat firman di surat Ali Imran, ya. Yang pertama berinfak, yang kedua menahan amarah, dan yang ketiga memaafkan kesalahan orang lain. Jadi berinfak baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Sebagian orang teramat berat untuk menginfakkan harta yang ia cintai, bahkan sungguh berat. Bila kita berhasil melakukannya dalam keadaan lapang dan sempit, maka hal itu menunjukkan tingginya tingkat ketakwaan kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk kategori orang yang bertakwa dan selalu meningkat ketakwaannya dalam proses perjalanan waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.